Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi work sampling. Yuk kita lihat materinya. Tahukah kalian, salah satu teknik pengukuran kerja yang sangat efektif adalah work sampling yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi kerja. Dalam bentuknya yang paling sederhana, digunakan oleh pengawas toko atau mandor untuk memperkirakan waktu mesin menganggur. Misalkan, jika ia melihat mesin menganggur selama 2 hari dari 10 perjalanannya, ia memperkirakan bahwa mesin menganggur selama 20% dari waktu. Work sampling didasarkan pada hukum probabilitas dan digunakan untuk menentukan proporsi dari total waktu yang dikhususkan untuk berbagai komponen tugas. Probabilitas peristiwa yang terjadi atau tidak terjadi diperoleh dari distribusi binomial statistik. Ketika jumlah pengamatan besar, distribusi binomial dapat diperkirakan untuk distribusi normal. Probabilitas binomial X kemunculan dihitung sebagai berikut. Distribusi normal digunakan sebagai pengganti distribusi binomial dalam pengembalian sampel kerja. Distribusi normal proporsi P memiliki nilai rata-rata rasio sama dengan P dan standar deviasi. Jumlah pengamatan atau ukuran sampel dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana A biasanya 0,05 atau 5% untuk pekerjaan industri, P persentase total waktu komponen terjadi, Z jumlah deviasi standar tergantung pada tingkat kepercayaan yang diinginkan. Jumlah pengamatan. Nah, agar secara statistik dapat diterima, prosedur pengambilan sampel kerja pada setiap momen dapat diberikan selama pengamatan dan pada kesempatan yang sama untuk diamati. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Pengamatan harus acak, tidak memihak, dan independen, sehingga asumsi teori binominal dari probabilitas kejadian-kejadian konstan dapat tercapai. Tabel kontrol. Diagram kontrol secara luas digunakan dalam pekerjaan kontrol kualitas untuk Prinsip yang sama digunakan untuk mengontrol kualitas studi sampling pekerjaan. Batas 3 sigma biasanya digunakan dalam sampling pekerjaan untuk mengatur batas kontrol atas dan bawah. Lalu rencana. Yang pertama tentukan tujuannya, yang kedua identifikasi elemen-elemen penelitian, yang ketiga melakukan studi pendahuluan untuk memperkirakan persentase rasio, yang keempat tentukan tingkat akurasi dan kepercayaan diri yang diinginkan. Rencana pengambilan sampel kerja yang khusus momen. Yang pertama, tentukan jumlah pengamatan yang diperlukan. Yang kedua, jadwalkan waktu dan rute perjalanan acak. Yang ketiga, rancang formulir observasi. Yang keempat, kumpulkan data sampel. Aplikasian work sampling. Perusahaan ABC prihatin dengan pemanfaatan truk forklift dan ingin menentukan waktu tambang rata-rata truk forklift di pabrik mereka. Sebuah studi sampel kerja dilakukan selama 5 minggu. Tingkat kepercayaan dan akurasi relatif yang diinginkan masing-masing adalah 95 dan 5%. Pemanfaatan truk forklift 1500 per 2000 kali 100% sama dengan 75%. Persentase harian 500 per 2000 dikali 100% sama dengan 25%. Dengan asumsi tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95%, akurasi persentase mengganggu ditentukan sebagai berikut. Akurasi yang diinginkan diperlukan adalah 5%. Jumlah pengamatan yang diperlukan untuk mencapai akurasi ditemukan sebagai berikut. Jumlah pengamatan per hari selama studi pendahuluan adalah 2000 per 25 sama dengan 80. Tunjangan pribadi dan penundaan yang tidak dapat dihindari. Metode untuk menentukan uang saku tunjangan ini adalah sebagai berikut. Objektif, identifikasi elemen-elemen, merancang formulir perencanaan, studi. Lalu yang selanjutnya adalah ukuran sampel, jadwal perjalanan, dan yang terakhir,
mengumpulkan sampel data. Penundaan tertentu yang tidak dapat dihindari harus didasarkan pada data elemen kerja saja. Jika penundaan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian terjadi sangat tergantung pada waktu kerja, seperti dalam hal kelelahan. Untuk perusahaan ABC, standar kerja untuk bengkel mesin di atas dikembangkan Menentukan standar kerja. Contohnya adalah sebagai berikut. Pekerjaan yang terkomputerisasi. Sejumlah paket perangkat lunak dengan beragam fitur tersedia untuk work sampling. Aplikasi dari perangkat ini menghemat waktu administrasi terkait dengan pencatatan dan peringkasan data pengambilan sampel. Perangkat yang terkenal diantaranya adalah Worksense oleh Royal J. Dusert, Cord Coast I oleh C4, dan Pound Coast oleh C4. Paket perangkat lunak ini mengurangi waktu untuk rutinitas pekerja dalam pengambilan sampel pekerjaan dan memungkinkan pemrosesan lebih cepat dengan tingkat akurasi yang lebih besar. Kesimpulannya, work sampling adalah teknik yang sangat penting untuk menentukan pemanfaatan peralatan dan tunjangan yang harus ditetapkan untuk keterlambatan yang tidak dapat dihindari dalam operasi produksi, kecenderungan peningkatan yang berkelanjutan dalam pekerjaan, misalnya kegiatan pemeliharaan pabrik, tugas pemeliharaan, dan pekerjaan non-industri, di mana pengambilan work sampling adalah satu-satunya metode yang praktis dan ekonomis untuk menetapkan standar yang lebih baik, dan hal ini dapat meningkatkan nilai pengambilan work sampling sebagai alat teknik industri abad ke-21. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan kali ini. Terima kasih telah menonton materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.